Bapak Ibu Saudari, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan mendengarkan Fotum. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bersama-sama datang ke dalam hadirat-Nya, walaupun secara online. Bapak Ibu semua ada di rumah, namun ini tidak mengurangi hadirat Tuhan, kuasa Tuhan untuk dinyatakan dalam setiap kita. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan dengan mengangkat satu pujian, "Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu." Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Bersama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita saat-saat sekarang, kadangkala kita mengalami beban-beban yang berat. Namun itu semua bisa kita jalani
namun itu semua bisa kita hadapi bersama-sama dengan Yesus Kristus, karena Dia adalah penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama dengan penuh keyakinan bahwa Yesus adalah penolong dalam hidup kita. Segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama dengan Dia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, karena Dialah yang memberi kekuatan kepada setiap kita, anak-anak-Nya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudari, mari kita menyatukan doa-doa kita ke dalam doa syafaat dengan penuh keyakinan bahwa Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus mendengarkan doa kita dan mengabulkannya seturut kehendak yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada hadirat-Mu yang kudus Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersama-sama menaikkan pujian syukur atas segala kebaikan-Mu, berkat-Mu, dan segala yang sudah Kau ajarkan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Bapa, kami berdoa
untuk negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tuhan, yang sedang mengalami krisis COVID yang cukup berat, dan banyak sekali rumah sakit mulai penuh Tuhan. Bapa, kami mohon di dalam nama Yesus, kami sepakat meminta biar tangan pengasihan-Mu menjamah kami semua, menjamah semua orang-orang, terutama anak-anak-Mu yang sedang sakit, agar dipulihkan dengan kekuatan darah anak domba Allah. Dan kami dengan yakin mendengar pada hari-hari minggu yang akan datang, jumlahnya menurun. Dan akan ada hari itu Tuhan, di mana Engkau bekerja dan COVID tidak akan ada lagi di saat dan waktu yang tepat. Semua terjadi sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Paulus Rimanto, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau jamah dengan bulu darah-Mu, agar sakit-sakitnya, terutama di lambung yang pulih, dan Tuhan bisa menikmati sukacita bersama-sama kami juga tempat ini dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk Mas Win sekeluarga yang sekarang sedang tergeletak lemah karena COVID Tuhan. Mari Tuhan, tangan pengasihan-Mu menjamah, memulihkan baik Mas Win, Mbak Nana, dan Theo agar pulih dari COVID di dalam nama Yesus. Dan keluarga ini bisa melihat kebaikan-Mu, kebenaran-Mu, berkat-Mu, dan kembali lagi melayani Engkau dan diberkati. Terima kasih atas Nanda yang sehat-sehat, Engkau jagai dia. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Kasim dan cucunya juga terpapar COVID. Mari Tuhan, biar menyembuhkan, sembuh dalam nama Yesus, dan pulih kembali, dan mereka melihat tangan kasih pengasihan Tuhan di dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Haleluya, kehendak-Mu yang sempurna. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang berkuliah secara online dan anak-anak adik-adik yang terus di rumah saja. Tuhan, mari. Ada kekhawatiran tentang masalah sosial, skill sosial yang jadi buruk karena tidak bisa bermain keluar. Mari Tuhan, Engkau jamah, pulihkan dengan perantaraan orang tua mereka Tuhan, biar kasih setiamu menjamah mereka, sehingga mereka tetap dapat belajar dengan baik dan diberi sukacita yang besar, lindungi dari yang jahat, terutama COVID ini Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bapak, kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah dan kuliah. Mari Tuhan, Kau penuhi segala kebutuhan mereka dan ditempatkan di tempat-tempat yang Engkau sudah tentukan, di tempat-tempat kuliah favorit, sekolah favorit Tuhan. Biar Engkau buka jalan ke sana dan bimbingan juga Engkau sediakan. Kami mohon dalam nama Yesus. Karena Tuhan firman berkata, orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kami yakini Tuhan dan tidak akan pernah dipermalukan. Kami yakini Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk gereja-gereja GCKI seluruh Indonesia. Tengah segala tekanan yang berat ini Tuhan, mari Engkau menjamah mereka. Engkau hadap bersama mereka. Beberapa hamba Tuhan yang putus asa di tengah pandemik ini, mari Tuhan Kau kirimkan sukacita, mujizat, orang-orang yang tidak pernah mereka lihat, kenal, menguatkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyampaikan doa-doa kami akan dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, kami mohon di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab bersama-sama dengan Yesus kita akan mendapat kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Setiap saat, setiap waktu kita memerlukan Dia. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu
yang menjadi doaku. Tak pernah kau kecewakan hidupku, kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap saat, setiap waktu, kita memerlukan Dia, Yesus Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari kita menyerahkan hidup kita agar Dia senantiasa menjaga setiap kita anak-anak-Nya. Kau kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudari, tapi kita tetap percaya Roh-Nya yang kudus menyertai kita, dan kita semua akan diberkati oleh kebenaran firman, biarlah Dia yang berfirman sendiri. Mari kita sekali lagi berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, supaya Dia sendiri yang mengajarkan kepada kita kebenaran firman Tuhan yang hidup itu. Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami mau memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus, dan kami Tuhan, di berbagai tempat kami berada di rumah masing-masing, biar Roh Kudus juga sudi mampir di dalam rumah kami, keluarga kami masing-masing, dan menerangkan kebenaran ini kepada kami semua. Kami minta ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, kita bersyukur, kita beribadah. Saya yakin dan percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan. Dan apapun yang kita alami, kita yakin dan percaya Tuhan punya maksud yang baik untuk diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan perdengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 11 dan pasal 12.
2 Tawarik pasal 11 dan pasal 12 dengan tema kemunduran iman. Sekali lagi, 2 Tawarik pasal 11 dan pasal 12 dengan tema kemunduran iman. Bapak Ibu Saudari, kita tidak akan melihat semuanya dari 2 pasal dari 2 Tawarik ini, tapi kita akan belajar dari Raja Rehabeam. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang Raja Rehabeam ini. Dia adalah anak Salomo. Jadi setelah kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2, setelah Yerobeam membawa 10 suku ke utara dan membentuk kerajaan Israel dengan kota Samaria, Rehabeam tetap tinggal di Yerusalem bersama bangsa Yehuda dan Benyamin yang mendukung dia. Dan hampir terjadi perang saudara ketika Rehabeam mengerahkan 180.000 pasukan untuk meredam yang dia sebut pemberontakan dari pemerintahan yang sah. Tapi Tuhan datang dan menghentikan perang saudara itu dalam firman-Nya lewat nabinya. Bapak Ibu Saudari, jadi saat ini adalah masa Rehabeam, Raja Yehuda yang pertama, mulai memerintah sebagai anak putra mahkota yang sah dari Salomo yang sudah meninggal. Kita perhatikan baik-baik apa yang dia lakukan di 2 Tawarik pasal 11, di ayat 16 dan 17. Sekali lagi, 2 Tawarik pasal 11, ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem, mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah, nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Bapak Ibu Saudari, jadi kalau kita lihat orang-orang Lewi ini siapa? Ya. Jadi kita tahu orang Lewi ini tidak memiliki warisan tanah dan mereka tinggal dengan suku-suku Israel. Dan ketika Rehabeam menguatkan kerajaannya dan kota-kota berkubu benteng di Yerusalem, terutama karena ada bait Allah di situ, orang-orang Lewi pun berkumpul dari segala suku bangsa di Israel datang ke Yerusalem. Kenapa? Karena kita tahu di dalam kitab 1 Raja-Raja terutama bahwa Yerobeam mengangkat imam sendiri yang bukan orang-orang Lewi. Nah, di sini kita lihat hal yang baik di mana benar-benar orang yang mencari hatinya, hatinya mencari Tuhan. Di situ ya. Dan mereka mendukung pemerintahan Rehabeam. Ya, karena Rehabeam mengikuti jalan hidup kakeknya Daud dan ayahnya Salomo. Jadi ada suatu pergerakan rohani yang luar biasa saat itu. Nah, tapi pada ayat berikutnya, pasal berikutnya ada suatu masalah. Kita lihat di pasal 12 ayat 1. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Rehabeam yang awalnya ya menjadi tempat di mana orang-orang Lewi datang ya yang dengan bulat hati mencari Tuhan. Tetapi ketika kerajaannya sudah mulai teguh dan kuat, mereka meninggalkan hukum Tuhan. Ada kemunduran di sini, Bapak Ibu Saudari. Perhatikan baik-baik ayat 12, pasal 12 ayat 1. Ketika menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Sebetulnya ini adalah suatu bahaya yang sudah Tuhan ingatkan berkali-kali. Bahkan sebelum Israel itu menjadi kerajaan. Di Ulangan pasal 6, mari kita lihat dalam salah satu Taurat di kitab Ulangan pasal yang ke-6 dan kita lihat di ayat 10, 11 dan 12.
Sekali lagi kitab Ulangan pasal 6 ayat 10, 11, 12 dikatakan di situ, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak, yang apa Bapak Ibu Saudari? Yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Nah, perhatikan baik-baik ayat 12. Saya ingin Bapak Ibu Saudari membaca bersama-sama dengan saya ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi ayat 11. Ketika engkau kenyang, hati-hatilah. Kenapa? Tidak engkau gali sumurnya, tidak kau tanam pohon zaitunnya, tidak kau tanam buah anggurnya, tidak kau dirikan rumah-rumahnya, dan tidak diisi rumah-rumahnya ya. Bangun rumah harus ada isinya ya. Itu nggak ada. Jadi Israel itu masuk, semua ada tersedia. Disitulah Tuhan berkata, hati-hatilah. Dan sekira-kira 500 tahun kemudian, ya sekitar 500 tahun kemudian ya, kalau dihitung sampai zaman Rehabeam, mereka tidak hati-hati. Sama Bapak Ibu Saudari ya, pasal 12 ayat 1, ketika menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Yang menarik, ditulis di sini, Rehabeam, rajanya, yang sebagai teladan, yang harusnya, kalau kita baca di Ulangan pasal 17, kita silakan baca sendiri, ada peraturan tentang bagaimana raja seharusnya hidup untuk membawa umat Israel tidak melupakan firman Tuhan. Justru Rehabeam ini menjadi contoh yang buruk membawa Israel meninggalkan hukum Tuhan. Saat apa? Saat kenyang, saat kuat dan kokoh. Baik saudari, kita sering mengalami seperti ini, bukan? Saat kita prihatin tidak punya apa-apa, mungkin kita hidup sederhana, hidup hati-hati. Tapi ketika kita sudah diberkati, mungkin penghasilan kita bertambah, atau hidup kita berubah, Tuhan mulai dilupakan. Dulu mungkin berteriak-teriak berdoa minta Tuhan berbagai hal. Sekarang, setelah semuanya itu dipenuhi Tuhan, dilupakan Tuhan serta hukum-hukumnya. Akibatnya Tuhan itu hanya seperti mesin ATM, diambil-ambil saja. Atau seperti dukun, dimintain doanya supaya sembuh, supaya diberkati. Tapi ketika sudah sembuh dan diberkati, tidak peduli lagi, tidak ada hubungan. Hanya orang jual beli. Saya berdoa-berdoa, saya berbuat begini, saya diberkati. Tapi tidak ada hubungan. Dan habis manis sepah dibuang. Seperti itulah yang dilakukan Israel. Bapak Ibu Saudari, apa yang terjadi? Lalu Tuhan mengizinkan ayat 2. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Berubah setia, tidak setia. Setia itu harusnya di saat kekurangan dan di saat berlebihan. Di saat kekurangan, setia ikut Tuhan. Di saat berkelebihan, lupa. Atau kadang sebaliknya Bapak Ibu Saudari ya. Di saat berkelebihan gitu, haleluya, haleluya. Tapi di saat berkekurangan, seperti menghujat-hujat Tuhan. Bapak Ibu Saudari, akhirnya Tuhan Allah mengizinkan Sisak ya, Raja Mesir menyerang dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda ya, yang merebut kota-kota yang ada di Yehuda. Ini sangat memalukan. Bagaimana Israel harusnya jadi berkat bagi bangsa-bangsa, malah meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Dikirimkanlah nabi, yaitu Nabi Semaya.
Dan dikatakan di ayat 5, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, dan sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa sisa. Maka pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudari, Rehabeam sudah mengakui kesalahannya, dan para pemimpin-pemimpin kerajaan juga mengakui, Tuhan benar, aku salah. Bapak Ibu Saudari, ayat 7, mari kita baca ini bersama-sama. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sisa. Sepertinya sudah diampuni ya, tapi Tuhan mau memberikan mereka pelajaran di ayat 8. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Bapak Ibu Saudari, ketika orang bersalah, Tuhan itu Maha Pengampun, jelas. Maha Pengasih, begitu. Pasti. Tetapi keadilan dan kebenaran bukanlah keadilan dan kebenaran, dan tidak ada pertobatan sampai seseorang menerima akibat dari perbuatannya. Ada orang berkata kepada saya beberapa kali dahulu ya, dalam pelayanan, harusnya kamu mengampuni ya, Pak Daniel, Mas Daniel gitu. Oh, saya mengampuni gitu. Tetapi mengampuni tidak sama dengan keadilan dan kebenaran. Kalau kita mengasihi orang yang berbuat salah, mengampuni iya, tetapi juga harus memberitahu akibat dari kesalahan. Tidak hanya bisa senang-senang saja. Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang karena kita mengasihi seseorang, kita lebih cenderung supaya orang lain tidak terluka oleh perkataan kita. Tapi sesungguhnya kita tidak mengasihi orang itu. Mengasihi orang itu adalah mengampuni iya, tapi yang terutama adalah bicara kebenaran. Supaya apa? Dia diselamatkan. Orang tidak mungkin bertobat kalau dia tidak tahu kebenaran. Kita lihat ayat 7 tadi, ayat 6 terutama, ketika mereka itu merasakan menderitanya ditinggalkan Tuhan karena mereka tidak setia kepada Tuhan waktu kaya-kayanya, mereka bertobatnya apa? Setelah ada akibat. Biar Tuhan memang yang memberi akibat. Memang kita mengampuni harus, meninggalkan kepahitan harus. Tapi kita juga harus bicara kebenaran karena kita mengasihi orang itu. Dan Tuhan memberikan pelajaran supaya membedakan mengabdi kepadaku, kepada Tuhan, dan bukan kerajaan-kerajaan duniawi. Kepada Tuhan tidak hanya kasih, Bapak Ibu Saudara, tapi ada kebenaran dan keadilan. Tidak bisa kita mengabdi kepada Tuhan dan terus berbuat dosa. Nggak bisa. Tapi kalau kita datang kepadanya, mengaku merendahkan hati, dia setia kepada kita. Kenapa? Karena tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh dan kerendah hatian, tanpa akibat dari kesalahan, maka tidak ada kebenaran. Padahal Tuhan itu tidak hanya Maha Kasih dan Maha Pengampun, tidak hanya itu. Tapi Dia kudus, benar, dan membenci dosa. Bapak Ibu Saudari, jangan kita pilih-pilih aja yang karakter Tuhan yang kita sukai aja. Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Iya, mati bagi kita dalam Yesus Kristus, kasihnya luar biasa. Iya. Tapi kasih karunia yang besar itu diberikan karena Dia, keadilannya, murkanya terhadap dosa itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudari, kemunduran iman tadi seperti dikatakan di pasal 12 ayat 1, karena kokoh, karena apa? Teguh. Di Ulangan pasal 6, karena kenyang, karena sejahtera. Bapak Ibu Saudari, apakah kita sedang mengalami itu? Mungkin kita secara ekonomi sedang baik. Mungkin kita secara keluarga sedang baik-baik saja, sehat-sehat saja.
Tapi kadang Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bukan Tuhan membuat, tapi Tuhan izinkan. Karena Tuhan ingin mengajari kita, menegur kita. Apakah kita selama ini mengeraskan hati dengan teguran dan didikan dari Tuhan, atau lewat hamba-hambanya, atau lewat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada orang Israel yang keras kepala dan selama 40 tahun memberontak kepada Tuhan setelah keluar dari Mesir. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku, Kanaan, dan juga surga di Ibrania, karena mereka mengeraskan hatinya. Bapak Ibu Saudari, kita mau lihat satu contoh raja yang mengeraskan hati. Sekitar 250 tahun setelah masa Rehabeam. Yeremia pasal 36 ayat yang ke-24. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini adalah teguran ya dari Yeremia kepada Raja Yoyakin untuk bertobat. Tapi dikatakan situ, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaiannya itu Bapak Ibu Saudari berarti tanda suatu pertobatan, kesedihan karena dosa, menyesal. Tapi Tuhan berkata, nggak ada tuh satupun kamu yang menyesal. Tetap keras hati. Akibatnya Tuhan menghukum Yoyakin dan Yoyakim, dan dia akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudari, tanah liat bisa menjadi keras karena sinar matahari. Tetapi sinar matahari yang sama bisa melelehkan bongkahan es. Sinar matahari bisa mengeraskan suatu tanah liat menjadi sangat keras atau melelehkan sebongkah es. Bapak Ibu Saudari, kita hatinya yang mana? Yang tanah liat, kita dapat teguran, didikan, justru semakin keras, atau kita jadi es yang lembut, merendahkan diri, mengoyakkan, menyesal, dan datang kepada Tuhan Yesus. Dia setia, dia peduli, dan dia mengajari kita untuk rendah hati setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, mampukan kami, lindungi kami. Di dalam nama Yesus, kami mau ikut dalam perjamuan Tuhan, dan Engkau menyertai kami. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudari, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari mempersiapkan roti dan cawan di rumah masing-masing, dan kita akan ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami melembutkan hati, tidak mundur imannya karena kami mungkin diberkati secara ekonomi atau status kami naik, dan kami menjadi sombong dan melupakan Tuhan dalam hati kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, kami siap ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berada di rumah, saya mengundang Bapak Ibu Saudari untuk datang ke hadirat Tuhan. Bawa hati Bapak Ibu Saudari mungkin saat ini, dan saya percaya ketika Roh Kudus mengingatkan Anda akan dosa atau kekerasan hati Anda, Dia minta kita melembutkan hati. Dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kita lakukan kepada orang lain, gosip dan lain sebagainya. Atau kita menyakiti keluarga kita semua dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas dan kasar dalam amarah. Atau kita sombong dan merendahkan orang lain. Bawa itu kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dan kita
ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, mengenang kematiannya yang menebus kita dari dosa dan murka Allah yang mengerikan itu. Saya undang kita untuk berdoa, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dia setia dan adil dan akan menunjukkan kita dari segala dosa. Jangan keraskan hatimu, datang kepadanya. Jangan keraskan hatimu, datang kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti kita yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah bagi kita. Dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang diremukkan bagi kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan kita yang melambangkan darah anak domba Allah yang dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Haleluya. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Kita minum cawan ini yang melambangkan darah anak domba Allah, nyucikan kita. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mengenang, memberitakan kematian Yesus sampai Engkau datang dalam segala kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik saudari, ibadah hampir selesai. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama adalah kita terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah disebutkan tadi, untuk keluarga Mas Win ya, dan Mbak Kasim dan cucunya ya, dari keluarga besar Mbak Harum dan Mas Imam, agar diberi pemulihan dari sakit penyakit. Terutama saat-saat COVID ini, kita terus dianjurkan tetap di rumah. Doa juga untuk Pak Paulus agar dipulihkan dari sakitnya. Minggu depan kita kemungkinan besar masih ibadah online seperti ini, tapi kita akan mendengarkan pengumuman lewat grup WA dari Ibu Paulus. Bapak Ibu Saudari, terus kita usahakan untuk tinggal di rumah. Kalau sedang keluar pakai masker double begitu ya. Dan juga mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Dan kita yakin, niscaya dalam 2 minggu ke depan akan menurun dan lebih baik lagi. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh sangat baik. Kami sudah selesai ibadah. Terima kasih menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kami semua akan pulang ke tempat masing-masing, di rumah masing-masing, dan dimanapun kami berada, agar Engkau menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau akan bekerja, bertindak, memulihkan ini semua pada waktu-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Nah sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan berkat melimpah dari Allah Bapa kita, di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, dari saat ini hingga selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih.
Raja